karena gabut dan tidak ada kerjaan dan saya lapar tapi malas masak. We're gonna talk about homosexuality sebagai sesuatu yang tidak bermoral. Pertama, moralitas. Stand saya pada moralitas adalah bahwa moralitas itu harus dependent on well-being. Saya nggak setuju sama beberapa pemikir yang ngomong bahwa moralitas itu bisa muncul secara intrinsik, seakan-akan mengatakan bahwa moralitas itu bisa baik secara objektif gitu. Yang pertama, style saya tetap moral itu dependent on well-being, kesejahteraan hidup. Kalau Bentham itu ngomongnya kayak dia moralitas suatu act itu bisa dianggap sebagai act yang bermoral kalau dia memenuhi well-being neto. Maksudnya kayak dia semakin banyak menghasilkan sejahterakan well-being yang lebih banyak gitu. Dia bermoral jika memaksimalkan kesejahteraan, meskipun memaksimalkannya number sih. Dan kesejahteraan ini maksudnya adalah semakin banyak kita mengurangi penderitaan gitu. Dan penderitaan ini nih karena semakin banyak, jadi kita nggak bisa ngitung penderitaan kita doang gitu. Jadi dia bisa mengurangi penderitaan orang lain karena itu semakin banyak gitu. Dan well-being ini ya, apa ya, sesuatu yang membuat saya gak bisa setuju sama kalau orang ngomong moralitas itu punya intrinsik, bahas dari intrinsik dan bisa objectively good. Let's put it this way, saya kalau sakit saya mendingan sendiri gitu. Maksudnya kayak saya mendingan di rumah diem, gak ada yang visit. Jadi untuk kalian mesejahterakan well-being saya, ya kalian jangan jangan ke rumah gitu. Tapi kalau orang lain mampu sembuh lebih cepat kalau dijenguk, ya untuk mensejahterakan well-being mereka ya jenguk gitu. Itu aja udah beda gitu. Tindakan kalian akan sangat bermoral kalau kalian nggak ngejenguk saya, tapi buat orang lain itu mungkin kebalikannya, dan itu aja udah beda gitu. Homosexuality, tadi kalau udah beres tuh well-being. Nah, Alex O'Connor dia bikin satu sphere, yang bentuknya kayak gini. Bentar. Aku nggak tahu sih bisa dilihat atau nggak. X itu bermoral kalau dia conscious dan affect well-being. Saya kasih contoh kayak misal, sekarang saya ngangkat tangan kayak gini, gini doang gitu. Dia conscious tapi it doesn't affect well-being dan nggak menambah kesejahteraan well-being siapapun. Jadi dia nggak punya nilai moral apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan saya coba bantu ibu saya bikin roti gitu misalkan, itu tindakannya conscious dan affect well-being ibu saya karena saya mengurangi penderitaan beberapa persen dalam membuat roti itu gitu. Kita bisa coba untuk mulai masukin aspek homosexuality ke sini. Yang saya bilang gak bermoral adalah karena dia gak memenuhi sphere. Jadi, saya ngerasa menjadi homoseksual itu nggak sama dengan menyebarkan homoseksual. Itu beda di level subjektif. Kalau di level well-being kita bisa berdebat apakah sistem pengajaran yang kayak di Amerika gitu, putting pride flag gitu kayak gitu-gitu, kita bisa berdebat apakah itu efek well-being atau enggak gitu. Tapi being a homosexual sendiri itu it doesn't affect well-being. Nah, karena ini udah doesn't affect well-being, udah otomatis moral sphere-nya udah hancur. Kita bisa lihat, poin yang kedua itu conscious. Is being a homosexual conscious acts gitu. Kalau di Reddit, kalau di Reddit itu banyak berdebat itu antara, what cause a homosexuality orientation. Yang pertama itu natural, yaitu determinisme, dia lahir homo gitu misalnya, atau dia environment instilled, ya, dia dipengaruhi sama lingkungan ya. Ini kebanyakan yang kayak gini sih. Cuman yang bikin dia menjadi amoral adalah karena homoseksual itu is not a choice. Saya lahir di keluarga yang suka The Beatles dan punk rock, musik punk rock, terutama bapak saya gitu. Sampai sekarang saya masih suka The Beatles, tapi saya nggak terlalu dengar musik punknya gitu. Yang saya omongin choices di sini adalah
orientation ya, saya bisa sampai sekarang saya nggak dengerin Beatles doang gitu, saya sampai sekarang dengerinnya Fuse, atau kayak musik-musik kayak Quadeka yang nyampurin macam-macaman gitu ya, Radiohead gitu misalkan, saya sampai sekarang masih dengerin Radiohead. Itu bisa berubah iya, tapi influence yang datang ke saya dulu itu nggak bisa saya pilih gitu. Itu environmental instill kalau misalnya kata ke perdebatan Reddit yang tadi gitu. Dan karena itu nggak bisa dipilih, saya nggak punya kewajiban moral apapun, dan kalian pun nggak punya kewajiban moral apapun untuk ngejudge saya untuk dengerin The Beatles gitu misalkan. Saya bawa backingan gitu maksudnya. Saya bawa backingannya Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant tuh ngomong dia out implies can, ya itu yang paling terkenal kan. Out implies can maksudnya adalah kewajiban moral yang ditanggung oleh seseorang itu mampu ia tanggung kalau ia benar-benar bisa untuk menanggungnya, dan itu nggak impossible. Contoh, orang kulit hitam disuruh jadi putih itu secara out itu impossible kan, karena outnya impossible dia nggak bisa, can-nya nggak dapet tuh. It's the same thing as a homosexual gitu. Mungkin bisa di ini mungkin ada yang ngomong juga kayak ya bisa kok dipilih karena teman saya juga ada yang gay, terus jadinya suka sama lawan jenis lagi. Well iya, tapi it's orientation, ngerti gak? Jadi keputusan saya untuk gas lama ya dengerin Beatles itu tuh bukan sesuatu yang bisa saya choice, maksudnya bukan saya pilih gitu. Influence Beatles datang masuk ke saya waktu kecil sampai sekarang juga masih berjalan. Itu tuh bukan choice, itu predetermination gitu. Mungkin mungkin kita bisa kayak melihatnya dari sisi keilmuan yang lain gitu, misalkan dari fenomenologis. Ya ini masih filsafat sih, tapi kayak dari fenomenologi, manusia tuh nggak milih pada siapa dia tertarik gitu. Kalau misalkan saya lupa lagi siapa namanya, tapi kayak ada satu pemikir yang dibilang eh kita tuh ngeliat dulu baru tertarik gitu, dan itu selalu kita tuh makhluk yang visual gitu. Kita ngeliat dulu seseorang baru kita tertarik, kita ngeliat dulu barang baru kita tertarik, apa isinya, apa kegunaannya gitu. Itu fenomenalis aja, kita dilempar, kalau kata Heidegger, kita kita tuh dilempar ke dunia yang kayak gini gitu. Terus yang kedua, psikologis, orientasi seksual itu muncul sebelum consciousness tumbuh. Ini balik lagi ke sphere, dia dia muncul tuh sebelum consciousness tumbuh. Nah yang ketiga, ini balik lagi ke kan, dia ngomong kalau seseorang bermoral bisa memilih moral atau bertindak bermoral kalau tiga. Yang pertama adalah kesadaran untuk refleksi, yang kedua adalah kontrol rasional, dan yang ketiga adalah alternatif yang sungguh mungkin. Homosexuality gagal di 2 poin, yaitu kontrol rasional. Itu udah kita bahas yang sebelumnya tentang kayak predeterminisme dan lain-lain. Yang kedua, alternatif yang sungguh mungkin, ini juga nggak, it's not even possible gitu. Ada 2 poin yang outnya nggak sah. Jadi ketika saya bilang homosexuality itu nggak bermoral, maksud saya adalah itu bukan objek moral gitu. Orientasi itu bukan objek yang ada di ranah moral, dia bisa benar atau enggak. Sama aja kayak ngomong apakah apakah menjadi orang berkulit hitam itu salah atau enggak gitu. Itu bukan bukan ranahnya moral gitu. Itu bukan ranahnya kita bisa ngejudge itu benar atau enggak, karena memang it's not even a choice. It's not even a choice. Dia unconscious juga, dan dia nggak efek well-being yang tadi. Jadi itu bukan objek moral. Gitu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.